Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu dengan tema perempuan dalam melawan hoaks di pemilu bersama dengan Ibu Trisna dan juga Ibu V. Jadi Ibu V tadi kita sempat terpotong pembahasan berkenaan dengan perempuan ini kalau memimpin dia apalagi yang berkaitan dengan keadilan, dia cenderung lebih adil dalam menilai sesuai dengan klasifikasinya. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana peran perempuan ini dalam melawan hoaks, Ibu? Karena seringkali ketika seorang laki-laki memimpin kan perempuan ini suka ribut, biasanya tidak ada hak yang diberikan kepada perempuan dan lain sebagainya. Ketika melawan hoax ini seperti apa, Ibu melihatnya? Melawan hoax dalam arti misalnya seperti Ibu Trisna gitu kan, sebagai perempuan kandidat gitu ya. Maksudnya kan ada hoax mungkin ada pemberitaan ya namanya masuk dalam dunia politik ya, Bu. Tiba-tiba gini, kita ini sekarang berada menurutku ya dalam situasi yang menarik perempuan masuk ke dalam partai politik itu hanya mengajak itu untuk menambah perolehan suara saja tujuannya, bukan dengan kesadaran bahwa oh ini untuk mewakili loh. Kita membawa dia ke partai itu supaya bisa mewakili suara perempuan ya, Bu? Iya, nah kadang-kadang ketika ya udah deh masuk aja, yang penting udah mengikuti syarat keharusan Undang-Undang Pemilihan Umum nomor 10 itu gitu kan, masuk aja gitu, sehingga ternyata Bu Trisna ini benar-benar integritasnya tinggi gitu ya. Dia benar-benar pengen membawa semangat keterwakilan perempuan, sensitif gender dan segala macam, pengen memperjuangkan itu. Nah itu sangat mungkin kan, ada hal-hal yang namanya politik ya, semua mungkin. Apapun sah kalau dalam politik. Politik itu kan menolak ketidakmungkinan. Semua mungkin dalam politik gitu kan. Iya, jadi misalnya sikut menyikut, menjatuhkan Ibu Trisna dan segala macam itu sebagai perempuan itu sangat mungkin, dan mungkin itu akan dianggap hal biasa. Jadi menurutku peran perempuan ya sangat penting untuk misalnya bagaimana dia berperan dalam melawan hoax itu. Satu, ya jangan takut untuk menanggapi, memberikan respon terhadap misalnya pemberitaan yang supaya kebenaran yang sebenarnya itu bisa didapatkan gitu ya. Kemudian fact checking gitu kan, verifikasi data dan segala macam, atau mungkin berkolaborasi dengan beberapa media, melakukan konferensi dan segala macam, itu juga salah satu upaya untuk menyebarkan melawan hoax, karena sangat mungkin, apapun sangat mungkin kan dalam situasi yang seperti itu, mungkin menjatuhkan, tidak pengen Bu Trisna maju, atau bahkan mungkin misalnya suaranya ternyata lebih dominan dibandingkan yang lain misalnya gitu kan, dan itu membuat gender yang lain panik nih misalnya gitu kan, sehingga mungkin ada hal-hal yang kayak gimana. Dan kemudian mengedukasi pemilih, konstituennya itu jelas perlu gitu, bagaimana mengajak bukan pencitraan sih, tapi memang bagaimana mengedukasi si pemilihnya, kemudian menjelaskan siapa dirinya dan segala macam. Menurutku itu perlu, karena sekarang tuh kayaknya bukan tidak zaman lagi ya, marah dengan cara yang sopan mungkin bisa di situasi tertentu, tapi ketika memang perlu kita menunjukkan sisi kita, menurutku tidak ada yang salah untuk supaya hoax itu tidak semakin menyebar ke sana ke sini. Karena kan sekarang teknologi ya, dari angle mana sebenarnya kejadiannya seluas ini, tapi ternyata diambilnya cuma angle ini, kemudian disebar-sebarin, berbeda tafsir. Iya, headline-nya bla 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 bla, nama si perempuan kandidat itu yang mungkin bisa menjadi kemana-mana jeleknya, padahal sebenarnya yang terjadi tuh seluas ini loh, tapi yang di capture hanya sebagian kecil. Iya, maka itu tidak perlu mewakili seluruh informasi. Iya, perannya melawan ya harus dengan itu menanggapi respon, kemudian verifikasi dan segala macam ya, perlu speak up. Oke, Bu V, begitu ya, Bu? berkaitan dengan saya menarik dengan pernyataan bahwa kita harus memastikan untuk mengeduket pemilih ataupun masyarakat dalam hal ini untuk melawan hoax adalah dengan cara
mencari tahu Iya. fakta yang sebenarnya. Ya. Iya. Tadi pernyataan yang saya tangkap adalah saat ini situasinya adalah banyak sekali partai politik ataupun pemilu ini perempuan yang dimasukkan hanya untuk memenuhi kuota yang sayangnya diperintahkan oleh begitu. peraturan perundang-undangan kayaknya Ya, seperti itu. beberapa Kita langsung partai. tanyakan ke Ibu Trisna seperti Banyak apa yang Ibu begitu. memandangnya? Jadi gini, saya hadir di sini dengan untuk pemirsa TVRI Provinsi Bengkulu, kita melawan hoak ini, mari bijak. Jadi dengan bijak, insya Allah kita terbebas dari panggilan dari kan ada semua mengikuti berita salah, tangan kita lebih kuat dari apapun, ada aturan dan ada hukuman. Jadi daripada kita dihukum oleh pemerintah, lebih baik kita menghukum diri kita sendiri. Jangan nakal. Mari kita bijak. Nah, caranya bagaimana? Hari ini udah literasi kita Iya, ini. benar, literasi. Sore hari ini kita udah melakukan literasi untuk pemilih para perempuan-perempuan hebat di luar kita, dari muko-muko sampai kaur. Ini adalah luar biasa bijaknya apabila kita menghibau, mengajak, ayo pilih tayangan yang pas. Nah, tayangan pas kayak TVRI ini pas banget, nggak bakal salah tuh, salah pilih tuh. Tapi maaf, kalau Bu Trisna yang kirim, hati-hati baca dulu dengan cermat. Apa iya ini beritanya benar? Apa iya gambarnya mukanya Bu Trisna kayaknya udah diedit deh. Umurnya udah segitu jadi 17-an lagi. Terus beritanya di sebelah bukan Viko, tapi ada lagi artis yang lebih lagi mungkin ya, entah Tom Cruise atau siapa gitu, lagi meluk dari belakang. Ini kan udah diedit atau apapun. Jadi bijak itu memang susah, bukan bijak sana bijak sini, tapi memang membijak itu memang susah untuk berpikir yang lebih cerdas, lebih bagus. Karena kenapa? Kita di sini adalah sebagai ibu, kita di sini sebagai istri. Nah, sebagai ibu ini menetipkan lingkup kita kecil saja, literasinya aja minta ampun, tapi beri mereka rewards. Alhamdulillah ya, dengan megang HP setengah jam anak kita berprestasi, kita kasih reward. Apa kek, makan atau makan es krim mix way, coba jangan iklan dah. Jadi itu cara reward yang diberikan. Atau kita ibu-ibu pada saat pengajian sedikit dimasukkan literasi mengenai bagaimana menanggapi berita yang lebih bagus gitu. Baik Bu Trisna, supaya masyarakat juga teredukasi. Ya. Bagaimana pendapat Ibu bahwa ada pernyataan yang mengatakan seperti yang disampaikan Ibu V tadi, perempuan ini dimasukkan dalam kontestasi pemilu hanya untuk memenuhi syarat, bukan sebagai untuk mewakili suara perempuan saat ini. Nah, sore ini kita buktikan perempuan bisa speak up, perempuan bisa menduduki posisi itu. Ya kalau nggak didukung, bagaimana dong? Iya, hari ini sore ini, hayo, gitu kita buktikan. Jangan pelengkap, kota 30% itu kita buktikan. Tapi udah terbukti kok, DPR RI-nya perempuannya 3, hebat perempuan Bengkulu. Tapi speak up-nya mungkin ditambah lagi. Oke, artinya perempuan harus ambil andil. Ya, betul, setuju. Jumlahnya harus ditambah. Ya. Jumlahnya harus ditambah. Oke, kita akan bincang-bincang di segmen selanjutnya. Semakin seru. Siap. Ibu V, Ibu Trisna. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Brendo.